Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghfir lana dhunubana. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita. Sebelumnya kita sampai pada pembahasan tentang mengqasar salat, kalau masih ingat. Ya, sekarang kita masuk ke beranjak ke tema yang berikutnya, yaitu tentang jamak di dalam menjamak salat. Jadi qasar dan menjamak salat ini termasuk dua keringanan yang kita dapatkan dalam perjalanan. Kalau secara bahasa mudah memahaminya, mengqasar itu memendekkan jumlah solat, jumlah bilangan, memendekkan, meringkas solat yang 4 menjadi 2. Sedangkan menjamak ini artinya adalah mengerjakan 2 solat dalam satu waktu. Jadi itu perbedaan antara mengqasar dan menjamak. Dan dua-duanya adalah keringanan yang kita dapatkan dalam pelaksanaan solat. Walaupun nanti dalam solat ini ada banyak sekali keringanan. Yang tak mampu berdiri boleh duduk, itu juga keringanan. Yang tidak bisa berwudu, bertayamum, itu juga keringanan. Jadi di antara keringanan yang bisa kita dapatkan adalah menjamak dan mengqasar salat. Qasar sudah kita bahas pada pertemuan sebelum ini. Mudah-mudahan kalau masih ada nanti yang masih diragukan dalam pembahasan sebelumnya, silakan nanti kita diskusikan. Jika saya tak sanggup jawab nanti pada pekan kedua nanti Ustaz yang jawab. Al-jam'u fi safari wal hadari. Masih ingat pada pertemuan sebelumnya, satu-satunya alasan boleh mengqasar salat adalah dalam perjalanan. Tidak ada alasan lain orang boleh mengqasar salat. Satu-satunya alasan boleh mengqasar, meringkas salat itu adalah dalam perjalanan, di mana nanti ada ketentuan-ketentuan dalam perjalanan yang dimaksud. Di antaranya jarak tempuhnya harus mencapai, ada yang mengatakan 85, 83, paling sedikit ada yang mengatakan 82, ada yang juga mengatakan sampai 90 kilo, berkisar antara itu. Sekali jalannya, bukan bolak-balik. Kalau sekali jalannya 45, baliknya 45 lagi, kan jadi 90 juga. Tidak, dia adalah sekali tempuh harus sampai 90 kilo. Kemudian syarat berikutnya adalah bahwa perjalanannya itu adalah perjalanan yang dibolehkan, bukan perjalanan maksiat. Apa contoh perjalanan maksiat? Misalkan dia mau berjudi ke luar negeri, itu perjalanan maksiat. Atau dia pengen ke berzina di tempat yang jauh, maka dalam perjalanan itu bisa jadi dia berjudi, ya solat dia juga. Ya, maka dalam perjalanannya dia tak boleh mendapatkan keringanan karena perjalanannya adalah perjalanan maksiat. Nanti akan ada pendetailan pembahasan bagaimana di tengah jalan dia bertobat. Tiba-tiba di tengah jalan dia bertobat, maka nanti terhentilah kemaksiatannya. Artinya belum sampai ke lokasi betul, dia dah tobat. Agak jadilah tobat, dia takut sama Allah. Mungkin ada tabrakan di jalan membuat dia takut. Lalu dia tobat, maka kembali dia ke mode awal lagi. Maksudnya yang tadi tidak boleh dia mengqasar, jadi boleh dia mengqasar. Perjalanannya tadi yang jadi maksiat, dirubah lagi perjalanan yang diperbolehkan. Nah gitu, kembali ke hukum awal. Baik, kita tak ulang-ulang semuanya, ulang kaji saja. Salatul al-jam'u, ya, al-jam'u menjamak salat, ayyajma'a baina az-zuhri wal 'asri fi ayyi waqtin ayyihima sya'a wa baina al-maghribi wal isya'i fi ayyi waqtin ayyihima sya'a. Jamak salat itu hanya boleh dilakukan antara salat zuhur dan asar, dan boleh juga
antara maghrib dan isya di waktu mana saja. Maksud waktu mana saja itu apa? Antara zuhur dan isya boleh dia jamak di waktu zuhur, boleh juga dia menjamak di waktu asar. Antara maghrib dan isya dia boleh menjamak di waktu maghrib, dia boleh menjamak di waktu isya. Bebas. Dia boleh milih. Walaupun nanti ada ulama mengatakan kalau dia jamak takhir itu diniatkan dulu di solat awalnya, bahwa dia menjamaknya di takhir. Misalkan ibu mau jamaknya di waktu asar, maka di waktu zuhur nanti ada wow, dihabiskan dulu. Bismillah. Tadi tak ada alasan untuk minum, sekarang ada alasan untuk minum. Baik ibu. Nah, jadi nanti ada istilah jamak takdim, ada juga istilah jamak takhir. Secara makna takdim itu artinya jamak di awal, didahulukan. Maksudnya kalau ibu menggabungkan, ibu melaksanakan dua solat di waktu antara zuhur dan asar, jika dilaksanakan di waktu zuhur namanya jamak takdim. Maghrib dan isya dilaksanakan di waktu maghrib namanya jamak takdim. Kalau ibu laksanakan zuhur dan asar di waktu asar namanya jamak takhir. Begitu juga maghrib dan isya, maka namanya adalah jamak takhir. Jadi ada dua macam, jamak takdim dan jamak takhir. Nah, berarti ada yang tak boleh dijamak. Berarti subuh dan yang lain-lain, artinya kalau zigzag dia tak boleh, dia pasangannya hanya zuhur, asar, maghrib, isya. Tak boleh dipandai-pandaikan antara maghrib dengan asar, tak bisa, gitu ya. Atau lompat, misalkan zuhur ke isya, maghrib, asar dan maghrib dilaksanakan, tak bisa. Dia mesti pasangannya itu, zuhur, asar, maghrib, isya. Satu-satunya yang tak punya pasangan dalam jamak adalah subuh, karena dia udah singkat. Apalagi di jamak tidak bisa, di qasar pun tak bisa. Kalaupun nanti ada kesulitan melaksanakannya, semampunya untuk melaksanakannya. Nah, nanti tinggal diulang solatnya kalau memang tidak benar cara melaksanakannya. Nah, bagaimana syaratnya? Syarat jamak takdim. Satu. Ini bedakan dulu ya, kita bahasnya jamak takdim dulu. Berarti ibu melaksanakan maghrib isya di waktu maghrib, melaksanakan zuhur asar di waktu zuhur. Kan ada dua pilihan antara jamak takdim dengan jamak takhir. Nah, sekarang kita bahas satu persatu jamak takdim. Satu, at-tartibu bainas salataini. Kalau jamaknya jamak takdim, melaksanakannya mesti berurut antara dua solat. Pertanyaan saya, mana dahulu? 5 waktu itu menghitungnya dari mana? Dari isya. Dari zuhur. Kenapa zuhur? Ada alasannya. Nabi setelah Isra dan Mi'raj, malam, subuhnya Nabi belum solat. Kenapa? Nabi belum tahu tata caranya, belum diajarkan oleh malaikat. Paginya diajarkan Nabi bagaimana berwudu, bagaimana solatnya. Zuhurnya baru Nabi mulai solat. Oleh karena itu kata ulama, mulainya itu dari zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, balik lagi zuhur dan seterusnya. Artinya secara tertib itu secara berurutan antara antara zuhur dan asar, berarti yang dahulu yang mana? Zuhur. Nah, jadi syarat melaksanakan jamak takdim dia mesti berurutan. Berurutan maksudnya apa tadi? Dahulukan laksanakan zuhur, lalu kemudian berarti itu tidak disyaratkan di jamak takhir. Berarti jamak takhir dibolehkan asar dulu baru zuhur. Nah, karena itu hanya disyaratkan di waktu jamak takdim. Nah, itu syarat yang pertama. Berarti kalau salat maghrib dan isya, jamak takdim laksanakan maghrib dulu, kemudian laksanakan isya. Itu syarat yang pertama, dia mesti tertib, berurutan dalam melaksanakannya. 2, harus ada niyatul jam'i, harus ada niat menjamak.
Nah, sekarang bagaimana, kapan niatnya? Bagaimana cara berniatnya? Bi ayyarwiya, bahwa dia menjamak salat asaniyah ma'as salatil ula. Dia berniat menjamak salat keduanya nanti dengan salat yang pertamanya. Qabla al-firagh, tapi dengan syarat paling lama dia meniatkan menjamak solat asar ke zuhur itu qabla al-firagh min as-salatil ula, sebelum selesai solat pertama. Paham maksudnya? Jadi kan kita solat kan zuhur, misalkan asar, sengaja aku solat zuhur 4 rakaat. Ini di awalnya kita lupa menjamaknya. Nah, seafdal niat jamak itu di sini dia di awal ini. Sengaja aku solat zuhur 4 rakaat, jamak dengan asar 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Kan gitu kan? Rupanya dia lupa menyebutkan kata jamak tadi, niat jamak tadi. Maka boleh setelah itu dia niatkan, asalkan masih dalam solat. Paham ibu? Sebelum salam masih boleh dia meniatkan diri untuk Kalau udah salam dia berarti tidak laku lagi, niatnya udah terputus berarti. Nah, seafdal-afdalnya tetaplah dia berniat jamak tadi pada niat yang di takbiratul ihram di solat tadi. Bisa dipahami, Bu? Nah, kan kita kan ada 2 solat kan menjamak ceritanya. Maka di solat yang pertama, tadi kan jamak takdim kan? Di solat yang pertama antara zuhur dan asar berarti solat zuhur, niat menjamak ke solat asarnya harus disebutkan dalam solat tadi. Nah, kapan kita meniatkan itu? Seelok-eloknya di waktu kita niat pertama tadi. Sengaja aku solat tadi dan seterusnya disebutkanlah di situ. Tapi kan bisa jadi ibu lupa. Itu boleh nanti diniatkan setelah itu dalam solat. Tapi paling lama selagi ibu masih dalam solat. Kalau dah selesai solatnya berarti tidak bisa lagi berniat jamak. Nah, paham di situ ibu? Alhamdulillah, pintar-pintar ibu di sini. Apalah susah memahami itu. Harus dipuji-puji pula. Bismillah, Bu, izin Bu ya. Ibu kalau sambil makan saya izinkan, tak apa-apa. Mana tahu lebih santai kalau makan, minum. Ada juga majelis itu yang agak ketat gitu ya. Saya pun saya tengok-tengok juga. Kalau santri ya nak boleh, di pesantren itu tak boleh. Tapi kalau ibu-ibu nanti tertidur pula. Baik. Nah, tapi yusannu, tetap disunnahkan antakuna niyatul jam'i, bahwa niat jamaknya ma'a takbiratul ihram. Kalimatnya disunnahkan berarti tidak harus di saat takbiratul ihram. Selagi belum selesai solat itu masih bisa diniatkan jamaknya tadi. Nah, itu syarat yang pertama ya. Kalau belum paham saya ulang lagi. Di situ paham ibu ya. Satu aja bilang paham berarti yang lain paham. Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga, al-muwalatu baina salatil ula wasaniyati. Harus berkelanjutan antara solat pertama dengan solat berikutnya. Maksudnya apa? Bi alla yafsila bainal ula wasaniyah, tak boleh ada yang memisahkan antara yang pertama dengan yang kedua. Bi fasilin tawilin urfan, dengan pemisah yang lama. Misalkan berzikir dulu dia, beristighfar dulu dia, berdoa dulu lama. Lalu kemudian ngobrol dia sebentar, baru dia lanjut ke solat berikutnya. Tidak bisa, terputus. Jangan cuma istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mungkin agak capek ya. Cuma istighfar, la ilallah wahdahu la syarikalah, cuma sebentar, sambung lagi, itu masih boleh. Boleh, tidak ada masalah. Intinya jangan sampai menurut kita ini terlalu ramah. Tapi wuduknya pun kalau sampai mandi, sampai dia buang air, sampai lama di kamar mandi, lalu kemudian itu tetap lama. Jadi berapa lama itu tidak ada menitnya dalam fikih. Jadi dari mana kita menentukan lamanya? Urfan itu kira-kira kita nganggapnya ini udah lama atau tidak. Kita yang menilai. Nah,
Atau ibu sudah melakukan hal lain. Misalkan ibu solat sunnah ba'diyah pula, berarti ibu sudah memisahkan, sudah ada kerjaan lain, solat yang ibu kerjakan antara dua solat tadi, maka dia terputuslah. Begitu dia. Walau shalla sunnatal maghrib, kalau dia solat sunnah maghrib, dia sebelum dia isyaknya dibanting solat sunnah maghrib, inqata'al wila, maka terputuslah berkesinambungannya. Nah, wala yajuzul jam', berarti tak boleh lagi dia menjamak. Jadi harus langsung. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang boleh dia lakukan adalah iqamah, qamat. Artinya yang disunahkan ya, antara satu solat dengan solat berikutnya itu adalah qamat. Baik laki-laki maupun perempuan. Karena perempuan jelas ya, dia tidak azan, dia hanya qamat. Laki-laki sekalipun, ibu solat sama laki-laki, yang azan itu cuma solat pertamanya saja. Ya, zuhur, asar, waktu menjelang solat zuhur tadi, okey, azan. Lalu qamat, solat zuhur. Mau lanjut ke asarnya, tidak azan lagi. Apa? Qamat. Disunahkan qamat. Jadi memisahkan antara satu solat dengan solat yang berikutnya, itu dengan qamat. Karena dia kan solat wajib kan, solat fardu. Nah, kalau solat tarawih tadi, antara satu tarawih dengan tarawih berikutnya tidak ada qamat, karena dia bukan solat wajib. Dia cuma ya zikir, kalau mau selawat, mau langsung pun tak apa-apa. Nah, itu syarat yang ketiga. Jadi kata dia, al-iqamatu fi salatil jam'i la tadur. Kalau qamat tidak merusak, boleh saja, tidak merusak, kerana tidak dianggap sebagai pemisah yang panjang, tidak jadi masalah. Karena Nabi sendiri pun ya dan melaksanakan solat yang dua tadi jamak, Nabi mengiringi dengan qamat. Itu biasa saja, jadi tidak masalah, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan semuanya qamat aja, tidak ada azan. Kalau ada satu orang laki-laki saja di antaranya, maka disunahkan azan. Tapi kalau jamak antara solat yang berikutnya, baik laki-laki maupun perempuan, tidak disunahkan azan, hanya disunahkan apa? Iqamah. Yang keempat syaratnya, dawamus safari ila aqli salati saniyati, masih berlangsung perjalanannya sampai ke solat berikutnya. Nah, sampai ke solat berikutnya. Faiza wasala, apabila dia sampai qabla al-ihram, sebelum dia bertakbiratul ihram, bisalati saniyati, pada solat yang keduanya, la yasihul jam', tidak boleh dia menjamak. Misalkan dia kan jarak tempuhnya ada tadi. Nah, pergi dia, balik dia ini hanya boleh kalau seandainya pada solat berikutnya nanti masih dalam perjalanan. Nah, begitu dia. Karena kalau tidak, hilanglah sebabnya. Amma law wasala asna as-salat, kecuali dia sampainya di pertengahan solatnya, fala yadur, maka tidak mengapa. Wa yasihul jam', misalkan dia naik kendaraan solat jamaahnya. Nah, sampai dia dibawa kendaraan itu, wasala di tengah-tengah solat itu rakaat kedua misalkan, sampai dia pada lokasinya, maka tidak mengapa, sah jamaknya. Tapi kalau belum mulai lagi dia, tidak boleh menjamak. Nah, begitu dia. Nah, itu syarat sah solat jamak takdim. Sekarang syurut jam'i takhir, syarat-syarat jamak takhir pula. Satu, niyatul jam'i fi waqti salatil ula, tetap harus diniatkan menjamak dengan solat yang pertama. Harus ada niat menjamak untuk mengaitkan solat yang keduanya dengan solat yang pertama. Dua, dawamus safari, perjalanannya tetap berlanjut hatta yafrugha minas solat, sampai selesai solat.
Fa iza aqama saratis salal ula qada. Apabila dia menetap, maka solat yang pertama tadi statusnya statusnya jadi qada. Nah, ini syarat yang kedua, bahwa dia masih dalam perjalanan. La yajibu fi jam'i ta'khir, tidak wajib jamak ta'khir at-tartib baina salataini, menurutkannya tidak wajib. Jamak takdim tadi harus diurutkan maghrib dulu baru isya. Tapi kalau jamak takhir kata dia la yajib, tidak wajib. Dan tidak wajib pula mualah. Itu pula tidak wajib berkelanjutan. Boleh ditunda sedikit, tapi tentu saja kalau dibuat mualah lebih afdal. Wala niyatal jam'i fi salatil ula, dan sebenarnya meniatkannya pada solat yang pertama menjamaknya itu pun hukumnya tidak wajib. Jadi yang wajib untuk niat jamak tadi ada pada solat yang pertama. Solat yang kedua tadi tidak wajib. Nah, begitu tambihnya di dalam penjelasan ini. Nah, itu kalau seandainya jamaknya dengan alasan apa? Jadi ingat ya, kalau safar ini alasannya bukan hanya jamak, ini alasannya bukan hanya safar. Kalau qasar kemarin satu-satunya alasannya adalah safar. Sedangkan jamak alasannya tidak hanya safar. Jadi ada dua kemungkinan kita menjamak solat. Disebabkan karena perjalanan, bisa jadi disebabkan bukan karena perjalanan. Yang kita jelaskan tadi adalah yaitu jamak yang kita lakukan kalau itu alasannya adalah safar. Nah, sekarang ada pula jamak disebabkan karena kita ada hal-hal lain. Apa misalkan ayyakunal mataru syadidan, terjadi hujan yang sangat lebat sehingga membuat kita susah untuk kemana-mana, di rumah saja misalkan kita mau solat di masjid tidak bisa, di rumah kita pun tidak bisa solat, kesulitan kita untuk melaksanakan solat. Atau kita misalkan ibu lagi kerja di hutan misalkan cari kayu, hujan lebat tak bisa ngapa-ngapain, kan tak mungkin solat di tengah hujan itu. Oleh karena itu juga walaupun ibu tidak jauh-jauh perjalanannya, tetap boleh untuk menjamak solat. Berarti kalau yang lain, alasan lain, contohnya apa? Misalkan orang sakit parah, tidak memungkinkan dia untuk menjamak solat untuk melaksanakan solat di dua waktu itu, di salah satu waktunya, maka dia boleh untuk menjamak. Misalkan ibu ini masuk ruang operasi, tapi dia tahu dia bakal dibius. Dia operasinya jam 1 misalkan. Dia tahu sadarnya nanti di maghrib misalkan. Nah, kan biasanya kalau seluruh tubuh kan makan waktu untuk menyadarkan diri misalkan. Maka dia tahu bakal sulit untuk bangun di waktu asar, maka tergolong orang yang sakit tidak bisa melaksanakannya, maka dia boleh menjamak sholatnya. Ya, tidak, karena kalau qasar itu satu-satunya alasannya adalah safar. Nah, tapi kalau jamak alasannya bukan hanya safar, bisa jadi karena hujan lebat, bisa jadi karena sakit. Nah, begitu dia. Oke, cukup. Sebelum saya lanjut ke tema berikutnya, ada yang diskusi dulu? Mau pakai kertas nanti ya? Kalau pakai kertas nanti kita tunda dulu. Kita baca dulu tema berikutnya. Nah, baik, selesai sudah ya solat jamak. Berarti qasar sudah, menjamak solat sudah. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu salatul jumu'ati, solat Jumat. Salatul Jumat. Mengapa disebut dengan solat Jumat? Karena dilaksanakan di waktu Jumat. Hukmuha, hukum melaksanakan solat Jumat adalah fardu ain. Fardu ain. Tapi ini fardu ain untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Apa hukum solat Jumat bagi perempuan? Ibu pernah solat Jumat? Hukum solat Jumat bagi perempuan adalah sunnah. Artinya
Kalau ibu-ibu solat Jumat, maka terlepas zuhurnya. Misalkan di masjid ibu ada boleh perempuan Jumatan, ikut ibu, sah, dan ibu dapat pahala, dan ibu berarti sudah melaksanakan zuhur, tak perlu ibu zuhur lagi. Hukumnya sunnah, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki hukum dia Jumat apa? Fardu, wajibnya fardu ain. Nah gitu, itu bedanya. Kalau ibu umroh haji, itu kan biasanya sholat Jumat, kan ikut sholat Jumat. Di kita kenapa tidak? Karena masjid kecil, bapak-bapak yang tak pernah ke masjid biasanya Jumat ke masjid. Jadi tak cukup tempat kalau bapak-bapaknya hadir semuanya, itu dah kurang masjidnya. Ditambah ibu-ibu jadi repot. Nah, kita dahulukan yang wajib karena ibu sunnah. Kecuali di masjid ibu nampaknya agak lapang ya. Jadi bilang aja ke pengurusnya, Pak, kami ikutlah Jumatan sesekali. Ingin pula dalam hidup kami ini tak pernah Jumatan. Tak bisa ibu, nanti bapaknya terganggu nanti. Kan ini kosong, kalian pun cuma 3 sapnya. Nah, kasihlah ibu-ibu. Seperti biasa aja kasih tirai segala macam. Seperti soal Idul Adha, Idul Fitri itu. Tak ada masalah. Yang jadi masalah, kenapa selama hari tempat kita tidak ada Jumatan ibu-ibu? Karena masjidnya tidak cukup. Kami tengok maghrib itu cukup, Ustaz itu maghrib, ya. Jangan maghrib nengoknya. Jumat itu banyak orang seminggu tu datang ke masjidnya cuma hari Jumat. Ada yang cuma hari raya aja ke masjidnya gitu. Nah, jadi dahulukanlah bapak-bapak kalau begitu keadaannya. Biar bapak-bapak tetap Jumat. Nanti ada pula alasan bapak itu tak Jumatan, penuh masjid gitu. Ada syaratnya. Berapa syarat wajib Jumat? Ada 7. 1, al-islamu, agamanya Islam. Oh, berarti orang kafir tak wajib. Iya, ngapain dia sembahyang lagi, udah masuk neraka. Nah, kafir ataupun murtad sama, tak wajib soal Jumat. Tapi bedanya, kalau murtad ini beda dengan orang kafir dari awal. Kalau orang murtad, selama murtadnya itu dia kan tak solat. Ketika dia balik Islam lagi, dia harus diqadanya semua solatnya itu. Paham? Kalau kafir tadi, misalkan dia masuk Islamnya di umur, dia dari awal memang tak Islam, di umur 40 baru dia Islam. Maka selama 40 tahun itu kan seharusnya umur 15 kan dia udah wajib sembahyang. Sampai umur 40 berarti berapa lama dia tak sembahyang? 25 tahun. Itu tak apa-apa. Artinya dia enggak ada kewajiban dia untuk mengganti sembahyang tadi. Tapi kalau dia murtad, misalkan di umur 25 dia murtad, umur 30 balik dia Islam lagi, maka selama dia murtad tak sembahyang itu wajib bagi dia untuk mengqadanya. Ya bu? Ya, diqadalah semuanya. Sama. Cara membayarnya semampu dia. Artinya gini, bisa jadi dia dianjurkan untuk segera dia menyelesaikan itu. Cuman dalam kondisi-kondisi mungkin dia tidak bisa menyegerakannya, bisa diansur-ansur sama dia. Nah, dan mengansurnya itu upayakan supaya mudah, dia harus berurut. Zuhur, asar, meskipun tidak di waktunya. Zuhur misalkan dia qadha di waktu asar itu tak ada masalah. Mengqadha sembahyang tidak mesti di waktunya. Ibu misalkan tadi tak sembahyang zuhur, dah, apakah nunggu zuhur besok ibu mengqadhanya? Enggak, kapan aja. Sama, ibu ni misalkan sengaja tak sembahyang 20 tahun masa gadisnya, misalkan ya memang tak sekali pun tak sembahyang. Ya, jadi ibu ni setelah bertobat, dia pengen nunjukkan keseriusan dia dalam bertobat pada Allah, lalu dia qadha, maka mengqadhanya tadi dibuatnya berurut, dihitungnya lah berurut. Memang susah. Maka banyak orang biasanya mendabalkan sembahyangnya untuk mengingatnya itu. Saking susahnya untuk mengingatnya, didabalkan ya. Misalkan zuhur 2 kali dia. Karena dalam fikih kita dijelaskan, kalau ada sembahyang yang belum dibayarkan, jangan didahulukan sholat sunnah. Tetap mendahulukan mengganti. Kenapa? Karena mengqadha sholat yang ditinggalkan hukumnya wajib. Jangan nanti malah kita mendahulukan yang wajib, sunnahnya, mati setelah itu wajibnya enggak terbayar. Nah, itu dia.
Ya Bu, memang begitu dia. Nanti begitu dijelaskan oleh ulama di dalam kitab Fathul Mu'in, jangan sembahyang wajib kalau sembahyang sunnah kalau ada wajib yang belum tertunaikan qada tadi. Kalau ibu tak teringat, ibu harus menentukan dari awal agak-agaknya berapa. Sama seperti puasa. Ibu misalkan masa muda tak puasa, misal ibu ingat aku kayaknya muda dulu ada tak puasa. Jadi ibu kan tak tentu nih tak berapa harinya kan. Misalkan ibu kuliah, gadis, pekerjaan sibuk segala macam dulu, artis tak hafal ibu dulu mudanya. Jadi susah ibu. Tapi ibu ingat, ibu agak-agak lah. Agak-agaknya yang pasti itu kalau balik kampung itu puasa tuh. Itu biasanya awal Ramadan balik kampung. Itu biasanya mau menjelang lebaran itu balik kampung lagi. Kan bisa ibu agak-agak itu. Biasanya setiap Ramadan tuh mertua datang enggak 2 hari itu biasanya puasa itu. Ibu agak-agak lah. Tapi kan ibu tahu berapa tahun ibu bermasalah puasanya. Nah misalkan agaknya 5 tahun. 5 tahun tuh apa pula 5 tahun? Ibu dari umur 15 sampai umur 30 ibu tak puasa. Berarti 15 tahun. Berapa kali aku tak puasa ya? Ada mungkin 1 tahun tu sekali puasa. Tapi itulah kurang pasti juga. Hitung aja semuanya. Susah. Kalilah 30 kali 15. Puasa berlaku juga tak boleh senang dulu. Ya, dahulukan yang qada. Walaupun Syawal. Jadi di Syawal nanti ibu meniatkan qada, tetap dapat pahala Syawalnya. Nah, jadi begitu dia. Jadi ibu tetap juga melaksanakan puasa sunnahnya, tapi niatnya niat qada, jangan niat sunnah. Misalkan Senin Kamis, ibu misalkan tak sanggup mengganti setiap hari. Senin Kamis ibu ganti. Mengapa ibu pilih hari Senin dan Kamis? Karena itu waktu keutamaan untuk berpuasa. Jadi dengan niat mengqada dan memilih Senin dan Kamis untuk mengqadanya, karena rasanya itu waktu yang afdal, maka ibu dapat pahala juga. Dapat puasa tergantikan, dan kemudian pahala fadilah hari baiknya juga dapat. Nah, begitu Syawal juga begitu ya. Kalau puasa nazar? Nazar itu wajib ibu. Ya, karena dia sama-sama wajib. Karena biasanya nazar itu kecuali nazarnya tak ditentukan. Kalau ibu tentukan waktunya sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam nazar itu. Tapi kalau ibu misalkan tak ibu tentukan waktunya, boleh lapang waktunya. Misalkan aku meniatlah puasa 3 hari, kalau anak aku lulus, berarti waktunya lapang, tak ibu tentukan. Bulan begitu dia lulus, puasa aku 3 hari berturut-turut. Dahulu kan itu. Karena ibu, ya, apa yang lupa ibu? Nazar ibu, kalau lupa tak berdosa. Tapi kalau ibu sengaja lupakan itu berdosa. Kenapa? Karena puasa itu yang wajib apa? Puasa Ramadan dan puasa nazar. Itu puasa nazar itu hukumnya wajib. Oke. Diselesaikan dulu masalah Jumat ini. Maka Islam, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, baligh. Berarti kalau dia belum baligh, anak-anak tetap disuruh puasa, sholat Jumat, tapi dia tak wajib. Anak-anak itu kalau bisa jangan setiap waktu suruh ke masjid. Mengapa pula? Supaya dia di rumah juga sholat dan dia belajar jadi imam di rumah. Jadi anak itu kan kalau dia mumayyiz, dia kan dah boleh jadi imam. 7, 8 asalkan dia bersih, berwuduk benar, dia suci. Maka di masjid dia tak ada kesempatan untuk belajar. Apalagi dia bukan pesantren, kecuali anak pesantren ya. Ini anak bukan pesantren. Tentu di masjid tak dapat kesempatan kan. Mana dikasih orang dia imam, marahlah bapak-bapak situ. Nah, maka di rumah dia dilatih jadi mimpin sholat itu. Jamaahnya siapa? Ibu pun kok setiap hari ke masjid, tak 5 waktu. Ada waktu-waktu misalnya sehari sekali tak ke masjid, suruh anak tu jadi imam. Boleh. Perempuan dewasa misalkan, jangan perempuan, laki-laki dewasa pun imamnya anak-anak boleh. Asalkan jangan anak bayi lagi. Anak yang 2 tahun, 3 tahun tentu tak baik-baik. Mumayyiz tu dah tahu dia mana baik, mana buruk, mana suci, mana kotor, mana kanan, mana kiri. Dia tahu dia sembayangnya betul dan bacaannya udah betul, sembayangnya udah betul, bersucinya udah betul. Dah boleh ibu berjamaah dengan dia. Kenapa saya sarankan jangan tiap waktu dia disuruh ke masjid?
Karena di masjid dia nggak dikasih dia kesempatan banyak. Jadi latih rumah. Waktu mati Pak Imam tu nanti nggak ada pula generasi yang gantikan dia. Dia yang gantikan. Jadi saran kita, tapi kalau udah balik dia, pastikan dia kalau bisa jangan tidak. Walaupun sunnah hukumnya, sunnah muakkad, tapi tetap kita paksa dia ke masjid. Karena dia tak butuh waktu untuk latihan lagi. 10 umurnya sampai umur 15, rasa-rasanya udah cukup lah. 5 tahun dia latihan jadi imam. Nampaklah kita berbakat atau tak berbakat dia. Di rumah suruh dia azan. Di masjid dengan dapat kesempatan, di rumah bolehkah azan? Boleh, ada masalah. Saya, kecil-kecil saya azan di rumah. Setiap maghrib itu. Nah, karena kecuali nanti udah masuk pondok segala macam, baru nanti dia punya peluang untuk latihan. Karena kalau langsung nanti dia disuruh di masjid itu, gagap dia, nggak pandai dia, nggak diterima orang. Nah, lalu kemudian berarti balik, syarat yang kedua. Yang ketiga, dia berakal, akalnya sehat, tidak gila. Berarti kalau tak berakal ini, berarti orang yang pikunnya udah permanen pun tak wajib Jumatan. Jangankan Jumatan, sembahyang pun udah tak wajib dia. Kecuali pikunnya datang sesekali. Kau siapa, kata dia. Oh, anak aku, kata dia. Tapi kalau seandainya kau siapa, lupa dia. Ya rumahnya entah mana dia nggak tahu, berarti udah sembahyang 1 rakaat dia. Berarti dah parah itu, dia nak wajib sembahyang lagi. Pernah nggak lihat orang sembahyang? Ya dia biasanya sembahyang ibu nih. Cuman karena tuanya, karena udah ini kemakan usia, tak beres sembahyangnya. Mohon maaf nenek saya dulu tak berbaju sembahyang. Ayah saya stres dia. Kenapa yang stres? Kau tengok nenek kau tuh sembahyang tak berbaju. Saya tengok nenek dia dah pikun, saya bilang. Tak wajib lagi sembahyang bagi dia. Tapi dia sembahyang tu biarkan aja gitu. Nah, nanti belum lagi maghrib, dah sembahyang maghrib dia. Itu biasa, itu dah berarti udah parah itu. Berarti tak wajib dah sembahyang lagi itu. Nah, dia enggak gila, cuman otaknya kena balik lagi. Ini pikun lah gitu ya, karena tua. Tua itu tidak ada umurnya. Kadang ada orang umur 100 tahun ingatannya kuat dia. Gitu. Tapi ada orang masih 70 udah pikun dia. Jadi nggak bisa itu nggak ada usianya. Tapi biasanya memang itu penyakit tua. Kemudian al-hurriyah, merdeka, bukan budak hamba sahaya. Kemudian syarat berikutnya zukuriyah, laki-laki. Itu saya katakan yang wajib laki-laki, yang perempuan tidak wajib. Tapi perempuan boleh sembahyang Jumat. Maka ibu-ibu pengen sekali je Ustaz, pengen Jumatan. Ya bisik-bisiklah sama pengurus masjidnya. Tolonglah kami ibu-ibu lingkungan ini, masa pula sampai mati nak pernah aja Jumatan sekalipun. Tolonglah sekali aja gitu ya. Dikasih sekat gitu, satu sap jadilah kita. Nah, bisik-bisik sama ibu-ibu di jamaah situ. Bu, kita demo yuk ke pengurus ini. Sekali aja dikasih kesempatan untuk Jumatan gitu. Kemudian sehat dia. Dia tidak dalam keadaan sakit. Artinya dia datang ke masjid itu bisa. Tapi kalau kakinya asam urat dan lain-lain, susah untuk berjalan, tidak wajib dia Jumatan. Tapi dia wajib untuk apa? Zuhur di rumah gitu. Dan yang terakhir, wajib Jumatan itu istiton, warga tempatan. Maka kalau dia musafir, tidak wajib untuk Jumat. Musafir. Bahkan ada ulama mengatakan kalau dia walaupun dia dinas di situ, tapi dia bakal balik lagi ke kampungnya sebulan 2 bulan, tetap tidak dihitung warga tempatan. Walaupun nanti hitung wajib Jumat juga iya memang, tapi tak dihitung tempatan. Dia wajib Jumat itu kalau sudah mukim dan lebih 3 hari dari situ, maka wajib dia Jumat. Tapi terhitung warga tempatan enggak. Domisilinya situ, kerjanya situ, tinggal di situ, baru disebut warga tempatan. Apa pentingnya? Dalam mazhab kita, Jumat itu wajib, boleh dilaksanakan kalau jumlah orangnya sudah sampai 40. Sebelum sampai 40, tak sah dilaksanakan Jumatan. Yang 40 ini siapa? Yang 40 itu yang wajib Jumat. Ada 40, ibu-ibu 3, anak-anak 2. Tak cukup, berarti yang wajib tu tak sampai 40 misalkan. Tak wajib, zuhur aja. Misalkan ada di Kamboja ni masjid misalkan, tapi bapak-bapaknya cuma 30 orang, ada anak-anak 2 orang.
Cuma nanti pusat zuhur aja, jangan dipaksakan Jumatan. Kecuali memang ada masjid lain bisa ditempuh jarak tempuh ya. Tapi macam mana menempuhnya? Udah mau Jumatan betul baru tahu orangnya kurang bagaimana. Nah, tentu dilaksanakan zuhur saja karena jumlah orangnya tak cukup. Berdosakah mereka? Tidak. Karena memang syaratnya tidak cukup. Walaupun dalam mazhab Maliki boleh kalau jumlahnya 12. Tapi dalam mazhab Syafi'i dikatakan 14. Maaf, 40. Kalau di kampung-kampung misalkan trans atau apa gitu, ya rumah jarang-jarang kan. Ada satu masjid. Tengok tak cukup, ya udah zuhur aja, mereka ada Jumatan. Nah, gitu dia. Karena syaratnya ada orang banyak, cuman bukan orang tempatan, musafir. Mana masjid musafir di sini? Misalkan Masjid Al-Husna Al-Murapajar itu yang awal bros punya misalkan. Ramai penuh, tapi orang Dumai semua isi ya. Tak wajib mereka, tak sampai 40 baru tak dihitung. Yang dihitung tu orang situ. Bahaya juga karena orang situ sedikit sekali. Gitu. Kecuali orang Pekanbaru kan ada sekitarnya, orang Rumbai soal di situ terhitunglah. Dan kalau orang musafir semuanya tak wajib mereka Jumatan. Malah tidak sah Jumatannya. Gitu ya. Karena syaratnya tadi apa? Harus istiton. Istiton tu apa arti istiton tadi? Nah, ya dia adalah orang yang menetap di situ. Mukim. Ya. Cukup. Ada yang ingin diskusi, saya persilahkan. Syukran. Iya, Bu. Saya pernah juga, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya pernah juga mendengar kajian Pak Ustaz. Ada Ustaz tadi mengatakan anak-anak itu malah umur kayak 3 tahun 4 tahun itu boleh ke masjid walaupun ribut. Jadi gini, boleh itu tetap boleh. Tapi kalau ribut itu tentu perlu diperhatikan. Ada fatwa Mesir mengatakan yang wajib mengurusi anak ke masjid itu adalah ayahnya sendiri, bukan pengurus masjid. Artinya kalau ada orang bawa anak ke masjid, maka dia bertanggung jawab kepada anaknya untuk menjaga kekhusyukan orang sholat dalam masjid. Dia bawa anaknya untuk mengajarkan, tapi jangan sampai gara-gara dia tidak memperhatikan anaknya, maka nanti orang bisa terganggu kekhusyukannya dalam sholat. Maka silakan bawa anak ke masjid, tapi jangan nanti kayak orang kita, anaknya ke masjid, ayahnya tak ke masjid. Akhirnya anaknya dibiarkan untuk ribut di masjid, dimarahi anaknya, baru ayahnya datang ke masjid. Itu yang tak boleh. Kalau memang anak kita tak bisa diatur, atau kita tidak mau ngatur anak kita sehingga terganggu kekhusyukan orang di masjid, sebaiknya anak kita jangan ke masjid. 3 tahun belum bisa diingatkan, tapi anak kita modelnya kalau diam dia, ayo dan tak apa-apa. Tapi kan tak semua anak kita modelnya begitu. Kalau anak kita modelnya mada segala macam, tak bisa diingatkan, maka kita mengagak-agak dia, harus ada kesepakatan dengan dia sebelum ke masjid, dan ayahnya ke masjid. Ada beberapa masjid tu yaitu ayahnya nyuruh anaknya ke masjid kena ribut di rumah. Pergi ke sana masjid, ribut ke rumah ni. Maksudnya kau ribut ke masjid aja, jangan di rumah ni gitu. Susah kita. Itu tadi Bu ya. Jadi ayah dan ibunya berkewajiban. Jadi ibu kadang gendong, saya juga kadang ibu-ibu ni apa ya, dia gendong anak masuk masjid, nangis anaknya, galak-galak. Orang pengajian, orang sholat maghrib, terganggu kekhusyukan orang sholat. Menjaga kekhusyukan sendiri hukumnya wajib, dan menjaga kekhusyukan orang juga hukumnya wajib. Bukan berarti melarang anak ke masjid ya. Kita bawa anak kita ke masjid, ada kontrak kita dengan anak itu sebelum ke masjid. Nah, ada kesepakatannya, dan kita yang bertanggung jawab penuh selama dia di masjid. Jangan orang lain, nanti dimarahin orang, kita tersinggung. Nah, gitu. Jikalau ada orang pengantin yang sudah berhias dan memakan waktu seharian untuk acaranya, apakah boleh melakukan solat jamaah? Ini dah pernah saya jawab. Masih bisa disiasati, maka tidak cukup alasannya. Apa mensiasatinya? Pertama, apakah makeup itu sebuah keharusan? Kan tidak. Nah, kadang dia berlebihan, tapi sebenarnya dia bukan sebuah keharusan beralek itu pakai makeup. Kecuali dia tak sah beraleknya kecuali makeup, maka berarti sebuah keharusan. Berarti ini kan dia nambah kerjaan namanya gitu. Maka dia harus, kalau dia nambah kerjaan, berarti dia harus mensiasatinya. Caranya bagaimana? Masih bisa.
dia bisa bermakeup, dia kan boleh berwudu sebelum makeup. Selagi di makeup itu tak ada najis, boleh dipakai sembahyang makeup itu, kecuali ada najisnya. Nah, yang kedua, dia masih bisa sholat asar di akhir waktu. Orang bersanding di hotel itu berapa lama? Sampai jam berapa? 4. Maghrib masuk kan hampir jam 6 lebih. Masa sampai 2 jam pula untuk menghapus makeup itu? Zuhur enggak, ada kan lewat. Dia ada makeup, ada wudhu, dia baru dia makeup. Begitu masuk zuhur, langsung sholat. Setelah itu kentut lah. Cuman masalahnya, ya tahanlah dulu pula sampai masuk zuhur. Jangan diajak bercanda dulu dia, gitu ya. Nanti terkentut dia. Intinya memang tak cukup sulit gitu, tak cukup rumit sehingga menjadi alasan dia untuk menjamak sholatnya. Nah, saya kadang ya makeup itu berapa lama? Dari jam berapa orang bermakeup? Hah? Tidak. Wah. Sampai 3 jam itu berkilau betul nanti itu. Sampai tak nampak aslinya nanti. Ya artinya kalaupun nanti dia misalkan 2 jam, masuk sholat jam 12.30, dia mulai jam 10.30. Masa tak mampu dia nahan kentut dia dari jam 10.30 sampai masuk zuhur? Masih sanggup lah. Terkencing dulu, terkentut lu puas-puas, ambil wudhu. Nah gitu. Yang kedua, kalau seandainya pun batal terkentut dia, apa tak mau tukang makeupnya makeupkan lagi? Enggak mau kan, kecuali ibu bayar. Ibu bayar aja. Kasih 1 juta lagi, tentu mau dia. Nah, masa menyelamatkan sholat kita sekali seumur hidup mau diselamatkan dengan cara membayar, bayar aja lah. Orang tua ya, di situ dia menunjukkan ke anaknya dia serius gitu. Bapak nak mau kamu meninggalkan sembahyang, masa hari nikahmu kamu tak sembahyang, kata dia kan. Nanti tak berkah pernikahan nak. Pandai-pandai lah. Apakah memakai parfum beralkohol boleh dibawa sholat? Ini juga ada pernah kita bahas. Apakah alkohol itu otomatis najis atau tidak? Nah, alkohol itu bahkan kalau di Yaman ibu ya, Yaman ini beda dengan kita. Yaman itu ada minuman beralkohol selagi di bawah 5% itu boleh, mereka menghalalkannya. Dan kalau di Mesir haram, di tempat kita juga haram. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apa yang najis itu? Apakah alkohol itu najis? Apakah najis itu darah? Yang najis itu khamar, bukan alkohol. Ingat itu. Nah, kalau kita katakan alkoholnya khamar, baru kita nyebutnya najis. Sekarang pertanyaannya adalah, di betadin itu ada nggak alkoholnya? Ada. Tapai yang ibu makan ada nggak alkoholnya? Ada kan? Nasi kalau dimasak itu ada alkoholnya, itu mendidih airnya itu. Apakah itu najis? Tidak. Maka dipisahkan dulu alkohol yang mana. Kalau alkohol yang menjadi memabukkan, memanglah dia bukan karena alkoholnya, tapi karena dia memabukkannya, jadi dia najis, benda najis. Nah sekarang kajilah kira-kira di parfum itu mabuk tak ibu? Cobalah diminum agak sebotol. Maka harus dilakukan penelitian. Kira-kira alkohol di parfum, kira-kira alkohol memabukkan atau tidak. Jangan-jangan dia sama seperti di betadin, hanya untuk mendinginkan. Sama seperti kita kalau mau suntik, kalau ya hand sanitizer itu adalah ada alkohol ya, karena dingin dia. Kalau ibu mau disuntik itu biasanya dibersihkan dulu kan. Itu apa itu? Kalau ibu langsung sholat boleh enggak? Kalau najis enggak boleh. Maka hati-hati menyebut alkohol najis. Nah, maka di dalam kitab-kitab fikih tidak ada kata alkohol, yang ada khamar. Nah, cairan tua itu yang di pinggir jalan itu, dia kan murah harganya itu. Tapi kalau diminum itu bisa memabukkan, dilakukan fermentasi sehingga dia jadi najis. Jadi tidak otomatis parfum itu mentang-mentang ada alkoholnya tidak otomatis dia najis. Mengenai menjamak sholat zuhur sama sholat asar, kita jamak takdim. Pengerjaannya sholat zuhur dulu, ya, baru asar, ya. Sholat asar yang kita kerjakan ini berapa rakaat? 2 rakaat atau 4 rakaat? Tergantung dia menjamak aja atau menggabungkan jamak qasar. Kalau dia niat yang cuma jamak aja, ya 4-4.
Tapi kalau digabungnya niatnya dua sekaligus, sengaja aku solat zuhur 4 rakaat jamak dengan asar, qasar 2 rakaat karena Allah Ta'ala, berarti dia zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Maka ini tergantung niatnya. Tapi itu hanya boleh pada saat safar, karena qasar hanya boleh dilaksanakan pada. Tapi kalau dia jamaknya gara-gara sakit, jamaknya gara-gara hujan lebat, tidak bisa dia mengqasar karena tak cukup syarat. Apa bu? Tidak, karena dia satu-satunya alasannya hanya safar. Lalu kemudian Ustaz, saya berangkat dari jam 8 pagi, tidak bisa solat zuhur sampainya jam 5. Bagaimana Ustaz? Ini kalau dia dalam perjalanan atau tidak? Ini masalahnya bukan jam 5 sampai jam 8. Tapi masalahnya jarak tempuhnya berapa jauh. Saya contohkan, ibu ini tinggalnya di Jakarta, pulang kerja jam 4. Rumahnya tidak jauh, tapi sampainya jam 9 malam. Macet. Jarak tempuhnya tidak sampai berapa kilo, paling 20 kilo misalkan, tapi bisa 4 jam. Ibu ini sampai maghrib itu di perjalanan, tidak mungkin ya sholat dalam perjalanan nyetir. Tak bisa singgah kiri, tak bisa singgah kanan, macet. Tapi dia tetap tidak boleh qasar karena jarak tempuhnya tidak sampai. Nah, nanti solat dia ni nanti bisa dia qadha, nanti diqadha aja solatnya. Nah, tapi kalau masih bisa singgah dia tidak bisa. Ini saya contohkan tadi di Jakarta, dia misalkan di tol dia, pas pula 2 hari sebelum raya, 2 hari sebelum raya misalkan, sehingga dia tak bisa bergerak sampai berjam-jam dia di situ. Sehingga nggak bisa sholat macam, maka dia apa? Tak sholat maghrib dia kan? Menjamak enggak juga, maka nanti dia tak sholat maghrib itu di qadhonya nanti di waktu isya. Masuk sampai rumah dia, sholat isya dia, lalu di qadhonya maghribnya. Nah, tapi mengqadha pun harus ditertib. Maghrib dulu baru isya. Tapi niatnya beda, maghribnya di qadha, isyanya adaan. Izin, saya masih belum paham tentang niat solat jamak takdim, yang mana niatnya harus di awal dan masih boleh berniat sebelum sampai salam. Ini tadi kalau dia lupa di takbiratul ihram. Nah kan niat kita kan pas takbiratul ihram, Allahu Akbar, disitulah dia niat. Cantumkan dalam niat itu bahwa dia menjamaknya dengan asar. Ternyata ibu ini lupa tadi mencantumkan bahwa dia menjamak dengan asar. Maka selagi solatnya belum selesai, masih bisa dia niatkan bahwa ya Allah, hamba nanti meniatkannya ke ke asar. Nah, walaupun ruku asal belum salam, asal belum dia selesai, kan itu bahasanya tadi, qablal firagh minas shalah, sebelum dia selesai daripada solat. Bagaimana caranya menjemput solat-solat kita yang tertinggal di masa lalu Ustaz? Tadi sudah dijelaskan, apa boleh mengqadhanya? Itulah satu-satunya cara lagi. Mengqadha solat, dan 4 mazhab tidak berbeda pendapat tentang wajibnya mengqadha solat. Baik ditinggalkan sengaja maupun ditinggalkan tak sengaja, baik ada uzur maupun tidak ada uzur. Nah, itu dia. Jadi semua ulama tak ada yang berbeda pendapat, kecuali di luar 4 mazhab itu ada yang mengatakan tobat aja cukuplah. Tapi pendapat yang kuat dalam hal ini, apapun yang ditinggalkan itu hutang sama Allah, tidak akan lunas dengan sendirinya kecuali dibayar dengan sholat pula. Nah, maka kita menggantinya seingat kita. Nah. Assalamualaikum, izin bertanya, kita ada urusan di Jakarta selama 3 hari. Bolehkah kita menjamak solat selama kita berada di Jakarta? Solatnya kita jamak dan diqasar. Ya, kita kan musafir itu, status kita dalam perjalanan itu musafir 3 hari 3 malam. Berarti hari keempat kita sudah mukim. Tapi dia kan tadi cuma 3 hari 3 malam dia status, maka dia statusnya masih musafir. Perjalanan jauh seperti umrah, apakah pada saat di tanah suci kita masih bisa jamak qasar, sedangkan di sana kita bermuslim 3 sampai 5 hari? Ulama sebagian mengatakan boleh, tapi sebagian lagi mengatakan kalau lewat rasanya 3 hari kita di suatu tempat, maka begitu sampai kita tidak lagi mengqasar jamak salat. Begitu sampai, karena niatnya lebih daripada 3 hari.
Berarti kita memang niatnya mukim di situ. Karena mukim itu status orang kalau berada di tempat lebih daripada 3 hari. Tapi kalau niatnya masih 3 hari ke bawah, berarti dia masih terhitung musafir. Tapi kalau niat dari awal lama di situ, walaupun bukan kampung dia, Nguraya ibu misalkan, tapi 10 hari di Sumbar, maka sampai di sana, di perjalanan masih boleh, masih musafir, tapi sampai ke kampung itu dianggap tidak musafir lagi. Karena niatnya udah mau lama di situ. Dia lebih dari 3 hari. Mohon pencerahan tentang solat sajadah di pagi hari. Bukan solat sajadah namanya. Solatnya tidak ada nama solat sajadah, namanya sujud tilawah. Sujud tilawah ketika menemukan satu dari 15 ayat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah terdapat dalam surat sajadah. Nah, khusus di surat sajadah ini memang dilazimkan ataupun dirutinkan oleh Rasulullah di subuh Jumat. Ada fadilahnya. Tapi dimanapun kita menemukan satu dari 15 ayat itu dalam solat, tetaplah sujud. Wasjud waqtarib pada surat Al-Alaq, disunahkan untuk sujud dalam solat maupun di luar solat. Nah, khusus subuh Jumat memang ada yang dirutinkan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah merutinkan baca rakaat pertama surat sajadah, rakaat kedua Al-Insan. Namun dalam sebagian ulama Nawawi menceritakan, mengisahkan bahwa yang boleh dirutinkan itu yang ini. Adapun yang lain, jangan disengaja memilih ayat yang mau disujudkan dalam sholat, kecuali ini. Kan banyak ada 15 tadi kan. Jangan dipilih-pilih, ini pakai surat inilah biar sujud nanti. Yang disengaja cuma nanti yang subuh Jumat. Yang lain tidak boleh disengaja. Nah, dan itu pun hukumnya sunnah. Nah, ada dulu polemik terjadi di salah satu masjid Pekanbaru. Imamnya baca surat Al-Alaq tadi, wasjud waqtarib. Ibu-ibu ni tahunya itu dah selesai kan. Dia kan pakai tirai gitu. Allahu Akbar kata imamnya. Ibu ini tahunya apa? Rukuk. Imamnya sujud. Nah, Allahu Akbar bangkit imamnya, ibu itu kok Allahu Akbar, wa sami Allahu liman hamidah gitu. Akhirnya rusuh itu di masjid. Itu artinya ibu lah pula ya. Nah, itu artinya kan tidak bijaksana juga imamnya. Kalau memang begitu harus dikasih tahu dulu gitu. Karena itu termasuk yang jarang dilaksanakan. Makanya kalau imamnya, makmumnya kira-kira tidak mengerti, jangan dipaksakan. Kalau tadi kejadian kayak gitu kan, tahunya imam berdiri, ibu udah bisa rukuk. Ibu-ibu ini kalau udah kacau begitu, dia kalau tak tahu lagi gimana posisi imam, dia mau faroko aja. Kalau salat ikut lagi, imam. Karena dia nggak tahu posisi imam di mana. Dia kan pakai tirai. Kalau dia tak pakai tirai kan tahu imamnya sujud, dia ikut. Ini masalahnya ibu itu kan pakai apa? Ya pakai tirai itu. Gimana imam lagi ngapain sekarang ya gitu. Dia mau faroko aja, misahkan diri dari jamaah. Jangan dihentikan sholatnya. Niatkan bahwa dia memisahkan diri dari jamaah, dilanjutkan sholatnya sendiri. Bila di lingkungan itu penduduknya muslimnya sedikit, bolehkah sholat Jumat? Kalau sedikitnya berapa dulu? Kalau tak sampai 40, maka zuhur aja. Ya, orang Kristen itu ikutlah dia pusat, kan syaratnya harus muslim tadi. Toleransi di mana? Orang Kristennya melengkapi 40, ikutlah kami kata dia. Suruh syahadat dulu. Selagi dia masih, kan syarat, jadi syarat pertama adalah muslim. Selagi dia tak muslim, maka dia tidak masuk dalam hitungan. Nah, gitu dia. Jadi kalau seandainya orang tak cukup syarat, maka dia tak wajib. Makanya ada ibadah-ibadah terpenuhi syaratnya baru wajib. Orang haji wajibnya kalau dia mampu. Kalau dia tak mampu, dia tak wajib haji. Nah, gitu. Ada yang tadi malah kayak apa namanya? Kayak sholat tadi tak sampai 40 sama. Berarti puasa Ramadan di bulan Syawal. Kan di luar waktunya. Tak cukup syarat dia gitu. Nah, jadi sholat ibadah-ibadah itu ada ketentuannya. Kalau kita melanggar ketentuannya ataupun tidak terpenuhi ketentuannya, bisa jadi kewajiban itu tak jatuh pada kita. Kalau tak jatuh kewajiban pada kita, tak kita kerjakan, ya tidak ada apa-apa. Nah, gitu ya. Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.